Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Salam kami kepada teman-teman kelas yang telah melaksanakan tugas mini risetnya. Baik, pada kesempatan pada kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas mini riset mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengempuh Dr. Muhammad Ahmad. Tugas mini riset ini saya ngambil di Madura dengan beberapa tempat yang kami jadikan tempat riset, yaitu ada di 3 kabupaten. Pertama yaitu Sumeneb, terus Pamekasan dan Bangkalan. Judul yang kami ambil di mini riset ini yaitu pergeseran nilai-nilai pesantren ke dalam politik di Madura, dengan latar belakang yang kami ambil yaitu pesantren dan kiai menjadi urat nadi masyarakat di Madura. Menjadi kiai di Madura, hal ini sangat lumrah karena pesantren di Madura sebagai ujung tombak dalam mendidik dan santri sebagai dedikasi dari kiai akan menjadi hal-hal yang sangat relevan, karena kiai di Madura ini menjadi tokoh paling kuat dan nilai-nilai kepesantrenan dan daya tarik kepada masyarakat ini sangat kuat, sehingga beberapa pergeseran yang ingin saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu akan memberikan bagaimana sifat seorang agamis itu menjadi bergeser kepada kepada perpolitikan. Tulisan ini mengkaji bagaimana pesantren sebagai pusat kajian keagamaan mengalami pergeseran fungsi dari peran yang bersifat agamis menjadi bernuansa politis dengan menjadikan pesantren di Madura. Hal ini sangat penting sekali ketika kita merasakan bahwasanya latar belakang yang kami ambil yaitu pergeseran nilai-nilai pesantren di Madura menjadi bergeser kepada politik. Di tahun sebelumnya ketika ada pemilihan pilkada ataupun pemilihan jadi bupati, maka di situ yang menjadi daya tarik utama adalah kiai. Kenapa kok tidak sebatas akademisi ataupun lain sebagainya? Karena sesuai dengan falsafah orang Madura bahwasanya yang menjadi penghormatan pertama orang Madura ataupun santri yaitu kepada orang tua, sedangkan menjadi penghormatan kedua yaitu kepada kiai. Maka di sini dijelaskan yang kami ambil yaitu latar belakang seorang kiai, kenapa harus menjadi tokoh ataupun pemimpin, dan di sini sangat disegani banyak oleh masyarakat karena daya tarik seorang kiai itu sangat kuat. Maka nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai pesantren yang ada di Madura ini sangat relevan sekali. Makanya apakah seorang kiai ini menjadi perubahan besar untuk menjadi pemimpin, atau kepercayaan seorang masyarakat terhadap kiai memberikan solusi ketika ada problematika permasalahan, ketika ada perpecahan, atau hanya kiai ketika sudah menjadi pemimpin bisa saja hanya memberikan nasihat secara agama, tetapi tidak memberikan nasihat secara natural, secara umum, baik itu secara politisi, secara ekonomi, ataupun secara pendidikan. Bagaimana kiprah ataupun peran masyarakat ketika menanggapi seseorang ulama ataupun seseorang kiai ini menjadi pemimpin. Maka di sini sangat relevan sekali, yaitu saya mengambil yang pertama yaitu apakah yang menjadi penyebab bahwasanya masyarakat menjadi hal-hal yang paling percaya bahwasanya kiai ini menjadi pemimpin yang terbaik dan banyak pengikutnya. Terus yang kedua yaitu bagaimana peran masyarakat menyikapi politik di pesantren. Terus yang ketiga, rumusan masalah kami yaitu apakah kiai menjadi tokoh agama di pesantren atau tokoh politik di pesantren. Terus rumusan
Masalah yang keempat yaitu peran apa yang dijadikan oleh pesantren kepada masyarakat jika kiainya berpolitik. Maka di sini ketokohan kiai merupakan ciri khas dalam masyarakat. Ini terjadi karena kultur masyarakat Indonesia yang materialistik, yaitu dari sifat individu. Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam perumusan masalah lebih lanjut, yaitu mendeskripsikan peran kiai pesantren di Madura dalam politik, menganalisis dan mendeskripsikan pemerintahan di Madura dalam kebijakan kiai sebagaimana agama yang ikut andil dalam perpolitikan. Terus manfaat penelitian ini adalah secara agak akademis. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan khasanah politik kiai pesantren. Kedua, secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai keperluan dakwah, khususnya dalam penyebaran tausiah dalam konsep kehidupan masyarakat di Madura. Terus yang ketiga yaitu landasan teori. Analisis karismatik kiai, landasan teori ini yaitu mengambil dari karismatik dengan tokoh yaitu mengambil Max Weber. Max Weber mengatakan bahwasanya seorang yang karismatik itu belum tentu mereka mempunyai keturunan dan kepemimpinan yang sangat baik. Seseorang yang karismatik, mungkin yang disebut dengan karismatik, yaitu seorang ulama yang mempunyai nilai-nilai kewibawaan ataupun nilai-nilai kealiman secara akademisnya, secara agamanya, secara kajian keagamaannya. Maka di sini yang kami ambil kajian tokoh keagamaan, yaitu saya mengambil teorinya Max Weber, bahwasanya seorang yang karismatik itu belum tentu mereka mempunyai nilai-nilai kepemimpinan, keberanian ataupun pandangan besar terhadap kedepannya suatu organisasi. Maka di sini dijelaskan oleh Max Weber bagaimana ada kecenderungan khusus yang perlu diteliti lebih mendalam kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial di masyarakat, baik itu menyangkut dunia politik, ekonomi maupun agama. Salah satu hal yang paling penting patut diulas lebih mendalam lagi yakni persoalan kepemimpinan karismatik. Di sini Max Weber bahwasanya seorang ulama itu belum tentu mempunyai nilai-nilai yang karismatik, mempunyai nilai-nilai yang leadershipnya mereka mampu. Mungkin secara mendasar bahwasanya ulama itu seorang alim, pintar dalam segi agamanya, pintar dalam segi dakwahnya, tapi belum tentu juga seseorang kiai itu mereka mempunyai sosial yang tinggi, mempunyai nilai-nilai kepemimpinan yang tinggi ataupun mempunyai nilai-nilai pandangan besar terhadap suatu konsep kepemimpinan. Maka di sini kan Max Weber menjelaskan teori kepemimpinan yaitu karismatik. Saat ini sangatlah dipengaruhi oleh ide-ide ahli sosial yang bernama Max Weber. Karismatik adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti yang terinspirasi secara agung, atau dengan bahasa lain yakni anugerah, atau dalam bahasa Kristen yakni rahmat, seperti kemampuan untuk melakukan keajaiban atau memprediksi peristiwa masa depan, sehingga melahirkan suatu perubahan yang radikal. Konsep karismatik atau karisma menurut Max Weber lebih ditekankan kepada kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis menurutnya. Maka di sini kami jelaskan juga bahwasanya belum tentu seseorang pemimpin yang diharapkan oleh kita itu, meskipun mereka mempunyai latar belakang pesantren, mempunyai latar belakang keagamaannya yang tinggi, kajian keagamaannya yang cukup luas. Karena yang paling dipentingkan oleh seseorang pemimpin yaitu seseorang mereka mampu dalam handle suatu problematika yang ada di masyarakat, suatu memberikan kebijakan yang baik dan memimpin suatu masyarakat
yang bisa mengarahkan ataupun memberikan pandangan yang luas terhadap kedepannya, yaitu bagaimana hal ini bisa terrealisasikan secara tepat dan benar. Terus pembahasan kami poin yang ketiga yaitu pergeseran nilai-nilai pesantren. Pesantren yang dulunya lekat dengan berbagai bentuk pengajaran norma sekarang mulai berubah menjadi ajang kampanye. Hampir mayoritas kiai dalam pesantren menjadi bagian dari partai politik yang mengusung mereka sebagai calon kuat dalam memimpin kepala daerah pilkada. Fenomena yang seperti ini sempat menunjukkan perbedaan persepsi dalam masyarakat yang menunjukkan pro dan kontra. Ada dua pandangan yang terus bagaimana perdebatan di wilayah mana kiai seharusnya memainkan peran hegemoninya dalam hubungan dengan politik praktis. Pandangan pertama menganggap yaitu harus dimainkan di luar pagar politik praktis, yaitu peran high politik. Alasannya terkait dengan posisi kiai yang semestinya mentransendensikan dirinya di atas semua kompleks. Maka di sini yang kami ambil bahwasanya tidak seharusnya seorang tokoh ulama pesantren itu mengambil peran dalam politik praktis. Karena kenapa? Pada hakikatnya kiai itu mempunyai peran tersendiri, mereka mempunyai nilai-nilai karismatik, apa yang sudah dikatakan oleh Max Weber tadi, yaitu mereka mempunyai keagungan, keanugerahan, kekuatan yang mistis, yaitu mereka memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Sedangkan politik memberikan kepercayaan dalam masyarakat itu hanya dalam kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi, dalam kepentingan jabatan saja. Tapi dalam kiai yang mempunyai nilai-nilai yang sangat diagungkan oleh masyarakat, maka jika tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan kepercayaan ataupun memberikan kebijakan yang mampu dan sejahtera kepada masyarakat, maka peran kiai dan ranah kiai itu sangat luntur. Ketika kiai menjadi tokoh yang paling agung di pesantren, ketika mereka terjun ke dalam politik, maka masyarakat akan sedikit cenderung apakah pantas seseorang kiai, tokoh ulama yang mereka mempunyai karismatik yang kuat, memberikan nasihat, memberikan jawaban terhadap masyarakat yang mereka mempunyai permasalahan, ketika terjun kepada politik maka sangat diagungkan ketika peran ulama ataupun peran kiai ini terjun kepada politik. Terus pembahasan kami yang keempat yaitu lanjutan dari pembahasan banyak di Madura keterlibatan kiai dalam politik praktis menjadi gejala umum, di mana banyak kiai masuk dalam ajaran strategis di berbagai politik di beberapa partai, seperti halnya contohnya PKB, P3, PKS, PAN, Gerindra, Demokrat dan lain sebagainya. Karena di sini di Madura cukup lumayan ketika para ulama ataupun para kiai ini menjadi daya tarik juga, karena yang paling diagungkan oleh masyarakat dan yang paling banyak pengikutnya adalah kiai. Karena semuanya kebijakan yang ada di Madura ini bahwasanya yang paling berperan aktif dan yang paling memberikan kekuasaan adalah kiai. Kan itu adalah tokoh-tokoh yang paling kuat dan tokoh-tokoh yang paling banyak pengaruhnya, baik di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang budaya dan lain sebagainya. Maka seseorang yang tidak mempunyai karisma yang sangat kuat ataupun mempunyai latar belakang seperti halnya kiai, sulit sekali untuk dijadikan pemimpin di Madura. Terus poin kami yang keempat yaitu agama dan politik, memposisikan kiai sebagai sentral. Tipe sosial relasi antara kiai di Madura sebagian dari barat sampai ke timur, yaitu menjadi pemimpin sehingga mereka tidak bisa memberikan peluang ataupun memberikan kesempatan kepada orang yang tidak mempunyai latar belakang pesantren ataupun pendirian tokoh seperti non agamis. Maka di sini sangat penting sekali sehingga kita mempunyai nilai-nilai toleransi, memberikan nilai-nilai ataupun memberikan peluang
kepada para tokoh yang lain meskipun mereka tidak mempunyai latar belakang seorang kiai. Kesimpulan kami yang terakhir yaitu fenomena maraknya kebebasan berpolitik ini ditandai dengan munculnya elit-elit baru dan naiknya kiai di pentas politik bukanlah hal yang baru. Akan tetapi situasi tersebut semakin marak pasca lengsernya rezim Soeharto di Pulau Madura. Oleh karena itu, dari pasca reformasi ini dapat dikatakan bahwa keterkaitan kiai-kiai di Madura dalam politik praktis mengalami peningkatan yang signifikan. Respon masyarakat terhadap politisi pesantren memang terlihat masih mendukung sepenuhnya bagi kiai untuk berpolitik. Maka di sini kesimpulan kami yang terakhir bahwasanya masyarakat Madura sangat antusias banget ketika seseorang kiai itu menjadi tokoh ataupun pemimpin, menjadi tokoh yang paling terdepan baik itu di praktisi, di politisi, sehingga kepercayaan masyarakat dan suara yang didapatkan oleh kiai itu sangat besar sekali ketimbang orang yang menjadi calon tapi mereka tidak mempunyai latar belakang seorang kiai ataupun seorang tokoh agama dan sebagainya. Maka ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.